Perkenalkan, nama saya Komaleli Tristiantini, kelas 6A, reguler sore, NIM 1801062. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis, yaitu saya memilih bisnis nasi goreng. Baik, langsung saja saya akan membacakan latar belakang dari nasi goreng ini. Nasi goreng adalah sebuah makanan berupa nasi yang digoreng dan diaduk dalam minyak goreng, margarin atau mentega. Biasanya ditambah kecap manis, bawang merah, bawang putih, asam jawa, lada, bumbu-bumbu lainnya seperti telur, ayam, dan kerupuk. Ada pula nasi goreng jenis lain yang dibuat bersama ikan asin yang juga populer di seluruh Indonesia. Nasi goreng juga dikenal sebagai masakan nasional Indonesia. Dari sekian banyak hidangan dalam khaizanah masakan Indonesia, hanya sedikit yang dapat dianggap sebagai makanan Indonesia sejati. Masakan nasional Indonesia ini tidak mengenal batasan kelas sosial. Nasi goreng dapat dinikmati secara sederhana di warung tepi jalan, gerobak penjaga keliling, hingga restoran dan meja prasmanan dalam pesta. Pada tahun 2011, sebuah polling internet yang diadakan oleh CNN Internasional dan dikutip oleh 35.000 orang menempatkan nasi goreng pada peringkat 2 dalam daftar 50 makanan terlezat di dunia. Setelah rendang, nasi goreng adalah sebuah bagian yang penting dari masakan tradisional Tionghoa. Menurut catatan sejarah sudah mulai ada sejak 4000 sebelum Masehi. Nasi goreng kemudian tersebar di Asia Tenggara dibawa oleh perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana dan menciptakan nasi goreng khas lokal yang didasarkan atas perbedaan bumbu-bumbu dan cara menggoreng. Nasi goreng sebenarnya muncul di beberapa sifat dalam kebudayaan Tionghoa yang tidak suka mencicipi makanan dingin dan juga membuang sisa-sisa makanan beberapa hari sebelumnya. Maka, nasi goreng yang dingin itu kemudian digoreng untuk dihidangkan kembali ke meja makan. Gambaran umum potensi usaha. Nasi goreng ini adalah nasi goreng yang berbeda dari nasi goreng yang lainnya karena cita rasa yang berbeda, dan bagi yang pencinta pedas harus cobain nasi goreng ini karena memang rasanya nempel banget. Dan untuk harga juga sangat terjangkau di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan anak-anak muda, dan tidak sampai menguras kantong. Dan saya berharap dapat menjadi inspirasi bagi orang lain yang ingin membuka usaha. Adapun aspek manajemen sumber daya manusia. Usaha nasi goreng ini dimiliki oleh saya sendiri, Komaleli Tristiantini, salah satu mahasiswa dari Setia Dharma Singaraja, berumur 22 tahun. Saya membuat usaha ini terinspirasi dari saya yang suka dengan makanan pedas dan gampang untuk diolah. Karena ini adalah usaha kecil-kecilan, jadi untuk surat izin usaha akan direncanakan ke depannya dan butuh support dari keluarga dan teman-teman. Dan untuk kebutuhan tenaga kerja 1-2 orang saja, di mana saya dan adik saya yang menghandle, di mana saya yang bertugas membuat orderan jika ada pesanan yang masuk, dan adik saya yang membawakan pesanan kepada pembeli. Adapun aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar yaitu saya melakukan di acara, yakni dengan secara offline dan online, dimana jika secara offline pembeli bisa datang langsung ke rumah saya yang beralamat di Jalan Setiabudi, Gang Melati nomor 25, Desa Penarungan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Dan jika ingin memesan dengan online bisa hubungi nomor WhatsApp 085 847 969 540 dengan saya sendiri, dan juga bisa follow akun Instagramnya dapurnasgor_setan. Kita juga buka dari hari Senin sampai Minggu, dan hari Senin kita buka pukul jam 15 sampai 22 WITA. Sedangkan untuk weekend kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Target pasaran yaitu semua masyarakat, anak-anak dan bisa juga pegawai-pegawai yang bekerja di kantor. Strategi pemasarannya dari produk yang saya jual ini membutuhkan beberapa strategi pemasaran, yaitu dengan menetapkan harga yang sangat murah dan terjangkau, dan tempat penjualan yang strategis, dan pelayanan yang ramah kepada pembeli dan memberikan kepuasan kepada pembeli yang sudah berbelanja. Adapun aspek keuangan, di mana biaya yang dibutuhkan yaitu biaya produksi, ada beras, sayuran, telur, kecap manis, bumbu pedas, garam, cabai, minyak goreng, dan lain-lain. Dengan menggunakan alat-alat seperti wajan, sendok untuk mengaduk nasi goreng, dan kompor
kompor dan pembungkus nasinya. Biaya untuk bahannya kira-kira Rp60.000 dan alat-alatnya sekitar Rp100.000. Dan untuk biaya gaji karyawan, gaji karyawan jika sepi kurang lebih Rp40.000 dan jika ramai bisa Rp50.000-Rp70.000, dan penjualan per hari juga bisa sampai Rp200-Rp400.000. Harga nasi goreng satu porsinya Rp10.000 dan keuntungan besar yang diperoleh sekitar Rp150.000. Adapun analisis SWOT, keunggulan dari nasi goreng ini adalah harga yang relatif murah, rasa yang khas, pedas dan enak, dan cara membuatnya yang mudah dan terbuat dari bahan-bahan yang sehat dan kualitas bahan yang baik. Sedangkan kelemahan dari nasi goreng ini adalah tidak bertahan lebih dari 1 hari dan mudah ditiru oleh orang lain. Peluang usahanya juga bisa dibuat di rumah, bahan mudah ditemukan, dan kemudian harga terjangkau dan bisa diantar sampai ke rumah tanpa biaya ongkir. Ancamannya adanya pesaing yang membuat produk yang sama dan harga yang lebih murah. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, kita langsung saja ke cara pembuatan nasi goreng tersebut. Stay tune. Baik, bahan-bahan untuk membuat nasi goreng ini saya memakai bawang merah, kemudian bawang putih, 2 siung bawang putih, kemudian ada saus. Saya menggunakan saus tomat, tergantung selera, saus lombok juga boleh. Kemudian ada kecap manis, saya menggunakan 1 saset kecap manis. Dan ada sayur-sayuran, saya menggunakan sayur daun bawang dan kol. Kemudian ada 1 butir telur. Lalu ada minyak goreng. Nah, ini semua bahannya terkumpul. Ada telur, bawang putih, bawang merah, saus, sayur-sayuran, dan kecap manis. Kemudian alat-alat yang digunakan ada sendok, piring, yang tadi itu sendok goreng ya. Terus ini ada sendok makan dan sendok garpu. Biasanya kalau makan lebih enak kalau pakai sendok garpu. Kemudian ada saya pakai teflon, kalau misalkan pakai wajan juga boleh. Kemudian bahan utamanya saya tadi lupa, ada nasi goreng, dan saya menggunakan 3 cabai rawit dan bumbu sajiku. Dan ini dia semua bahan terkumpul, ada nasi dan lain-lain. Kalau kalian mau pakai bumbu jadi juga boleh, kalau misalkan tidak ada juga boleh. Terus misalkan mau memanfaatkan nasi kemarin juga boleh. Baik, cara pembuatannya, masukkan minyak goreng secukupnya, hidupkan kompor, terus masukkan bawang goreng, masukkan bawang, kita goreng sampai setengah matang gitu. Terus jangan lupa masukkan bawang putih yang tadi. Nah, terus kita aduk sampai rata. Saya ngaduknya pakai tangan kiri karena tangan kanan megang HP. Nah, goreng, aduk terus hingga matang. Sampai matang, jangan sampai gosong. Diaduk dulu sebentar. Nah, ini sepertinya sudah agak matang ya teman-teman. Kemudian kita angkat, lalu kita goreng sausnya digoreng dulu supaya tidak mentah, karena saya lebih suka kalau sausnya digoreng, lebih enak. Diaduk, jangan sampai gosong, diaduk merata. Kemudian jangan lupa masukkan sayur-sayuran yang tadi, ada kol dan dan pre,
diaduk hingga merata. Aduk dengan apinya yang sedang saja. Kemudian jangan lupa masukkan nasi putihnya secukupnya. Kalau misalkan kalian pakai nasi kemarin juga nggak apa-apa, boleh. Memanfaatkan bahan-bahan kemarin juga nggak apa-apa. Kemudian diaduk sampai warnanya kemerahan, warna dari sausnya itu sendiri ya, dengan api sedang aja supaya nggak gosong. Terus masukkan bumbu sajikunya. Biasanya aku pakai bumbu sajiku, boleh kalian kalau mau pakai bumbu lain. Biasanya cukup untuk satu piring itu setengah bumbu sajiku ya. Kalau mau bikin banyak pakai satu bumbu aja. Nah mungkin ini kurang bumbu, aku tambahin sedikit. Nah setelah itu ditambahin sedikit garam, terus ditambahin kecap manis, terus aduk hingga merata sampai warnanya agak kecoklatan dan kemerahan. Kemudian ditambahkan bawang goreng yang tadi sudah diangkat, terus diaduk hingga merata. Aduk terus sampai matang teman-teman. Diaduk, kalau misalkan suka yang lebih kering lebih lama, kalau misalkan suka yang agak basah sebentar aja digoreng. Nah ini sudah matang teman-teman, kita mau pindahkan dulu ke piring sebelum di plating. Sebelum plating saya mau goreng telurnya dulu ya. Oke, sebelum digoreng telur saya cuma pakai 1 butir telur, diisi garam, dikocok sebelum didadar. Oke, kemudian panasin teflon, masukkan minyak gorengnya. Nah diratain supaya tidak lengket. Kemudian masukkan telur yang tadi sudah dikocok. Terus dipegang gagang teflonnya, dibawa ke sisi kanan kiri hingga melingkar. Oke, kalau sudah tunggu sebentar. Telurnya tunggu sebentar, terus dibalik supaya tidak gosong ya. Dibalik. Jadi deh, ini dia. Ini ada tempe, boleh ditambahin. Ini dia hasilnya teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting harga murah, rasanya juara. Jangan lupa follow Instagramnya teman-teman, dapurnasgor_setan. Di follow ya. Ini dia rasanya luar biasa.